Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8. Nah, tema 8 yang berjudul Praja Muda karena sebentar lagi kita akan menghadapi PAT atau penilaian akhir tahun, maka Ustazah agak mempercepat materi yang akan kalian pelajari. Nah, khusus untuk hari ini Ustazah konsenkan ke matematikanya dulu ya. Hari ini kita buka tema 8 halaman 33. Halaman 33 itu ada sebuah percobaan. Nah, kalian kalau pengen mau coba itu langsung saja ya. Kita buka halaman 34. Di halaman 34 itu ada sebuah gambar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sudut. Kalian tahu sudut itu apa? Nah, sudut itu adalah dua garis lurus yang bertemu pada sebuah titik. Nah, dua garis lurus, ada garis horizontal dan garis vertikal. Nah, dua garis ini bertemu di satu titik. Nah, ini namanya sudut, titik sudut. Ini namanya titik sudut. Nah, yang pertama ini ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian ada sudut lancip. Sudut lancip besar sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat. Kalau ada sudut yang ukurannya 75 derajat, itu berarti termasuk sudut lancip. Kalau ada sudut yang ukurannya 50 derajat, itu namanya sudut lancip. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul besar sudutnya yaitu lebih dari 90 derajat. Jika ada sudut yang ukurannya 110 derajat, itu namanya sudut tumpul, termasuk sudut tumpul. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus terdiri dari satu garis saja, terdiri dari satu garis horizontal, dan besar sudut lurus sebesar 180 derajat. Ukurannya 180 derajat. Nah, seperti ini. Diamati ya bentuknya. Ini sudut siku-siku, besarnya. Sudut lancip ukurannya besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut tumpul besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Kemudian sudut lurus terdiri dari satu garis horizontal yang besar sudutnya sebesar 180 derajat. Ini adalah gambar-gambar sebuah busur yang biasa teman-teman bisa pakai dan bawa ke sekolah. Ada dua jenis busur. Yang pertama yang setengah lingkaran dan yang kedua adalah yang satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh adalah 360. Jadi kalau setengahnya adalah 180 derajat. Perhatikan anak yang sedang duduk itu dan juga busur derajat. Badan dan kakinya membentuk dua buah garis, di mana satu garis horizontal dan satu garis vertikal.
Mari kita tarik kedua garis tersebut dalam sebuah busur derajat yang sudah disediakan. Setelah ditarik, satu garis di 0 dan satu garis ternyata berada di angka 90 derajat pada busur tersebut. Sudut dengan besaran 90 derajat artinya masuk ke dalam sudut siku-siku. Apakah kalian sudah memahaminya sekarang? Itu di halaman 35 itu ada soal sudut siku-siku adalah, dijelaskan sudut siku-siku adalah apa tadi? Sudut yang terdiri dari dua garis horizontal dan garis vertikal. Besar sudutnya sebesar berapa tadi? Nah, sudut lancip juga begitu, sudut tumpul, kemudian sudut lurus. Nah, sudah mengerti anak-anak? Alhamdulillah. Sudah, setelah itu selanjutnya dibuka halaman 108. Di sini kalian akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, bangun datar itu terdiri dari banyak sekali bangun datar ya. Mulai dari persegi panjang, kemudian jajar genjang, trapesium, kemudian apalagi persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, kemudian apa? Segitiga. Nah, di kelas 3 kalian cukup mempelajari sifat bangun datar, segitiga sama sisi, persegi dan persegi panjang saja. Nah, disimak ya video yang Ustazah kirim. Dan juga segitiga. Oke, kita lanjut ke bangun datar persegi. Bisa kita lihat bersama bahwa bangun datar persegi memiliki sisi AB, kemudian sisi BC, kemudian sisi CD, dan yang terakhir adalah sisi DA. Bisa kita hitung bersama, ada 1, 2, 3, 4. Artinya, bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian, bangun datar persegi memiliki daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang disebut dengan sudut. Nah, sudut yang dimiliki oleh bangun datar persegi yaitu sudut siku-siku. Mengapa? Karena besar sudutnya yaitu 90 derajat. Karena bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, maka bangun datar persegi memiliki 4 sudut yang sama besar pula. Artinya, bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Oke, kita lanjut ke bangun datar persegi panjang. Bisa kita lihat bersama bahwa persegi panjang pun memiliki 4 sisi. Akan tetapi, bedanya apa dengan persegi? Ada yang tahu? Ternyata bangun datar persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Sisi mana saja yang sama panjang dan sejajar? Oke, kalau sisi AB, maka sejajar dan sama panjang dengan sisi CD. Sedangkan sisi BC sama panjang dan sejajar dengan sisi DA. Oke, good. Sampai sini paham? Ya. Kemudian, bagaimana besar sudutnya? Apakah sama dengan bangun datar persegi? Sepertinya sama. Coba kita lihat. Kenapa ya? Kok bisa sama? Wah, ternyata bangun datar persegi panjang dibatasi oleh 2 garis lurus yang memiliki sudut siku-siku sama seperti bangun datar persegi. Maka dari itu, bangun datar persegi panjang juga sama seperti bangun datar persegi memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku.
Jadi, bisa kita simpulkan bersama bahwa bangun datar persegi panjang memiliki sifat yang pertama, yaitu memiliki 4 sisi, yang mana sisinya memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, dan juga memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Next, selanjutnya bangun datar segitiga. Nah, berdasarkan sisinya, bangun datar segitiga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, warna biru ada segitiga sama kaki, yang kedua warna merah ada segitiga sama sisi, dan yang ketiga warna hijau ada segitiga sembarang. Disebut segitiga sama kaki karena hanya ada 2 sisi yang sama panjang, sedangkan disebut segitiga sama sisi karena semua sisinya sama panjang. Dan yang terakhir adalah segitiga sembarang. Kenapa disebut segitiga sembarang? Karena tidak ada satupun sisinya yang sama panjang. Next, ke pembahasan yang selanjutnya. Kalau tadi segitiga berdasarkan sisinya, kalau sekarang segitiga berdasarkan sudutnya. Sama, ada 3 jenis juga. Yang pertama ada segitiga siku-siku, yang kedua ada segitiga lancip, dan yang ketiga ada segitiga tumpul. Disebut segitiga siku-siku karena pada salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Disebut segitiga lancip karena ketiga sudutnya membentuk sudut lancip di bawah 90 derajat. Dan yang terakhir segitiga tumpul. Disebut segitiga tumpul karena pada salah satu sudutnya membentuk sudut lebih dari 90 derajat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya masing-masing memiliki 3 jenis. Nah, silahkan kalian simpulkan sendiri ya. 3 jenis segitiga. Setelah menyimak video penjelasan tentang sifat-sifat bangun datar yang terdiri dari segitiga, persegi, dan persegi panjang, kalian lengkapi tabel yang ada di halaman 108. Di sini ada ciri-ciri. Kemudian cirinya banyak sisi, banyak titik sudut, ukuran sisi yang dimiliki, segitiga. Tadi banyak sisinya berapa? Kemudian banyak titik sudutnya ada berapa? Ukuran sisi yang dimiliki ada berapa? Kemudian persegi juga sama, banyak sisinya ada berapa? Tulis di sini. Kemudian banyak titik sudutnya berapa? Ukuran sisi yang dimiliki ada berapa? Kemudian persegi panjang juga sama, banyak sisinya ada berapa? Dan seterusnya ya. Ini kalian pelajari, dilengkapi di halaman 108. Setelah itu, kemudian kalian tadi kan sudah belajar tentang sifat bangun datar. Sifat bangun datar segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, sekarang kalian belajar bagaimana membaca dan membuat diagram gambar. Nah, di sini ada sebuah diagram gambar. Di sini ada kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Nah, di bawah ada nama kue-kue yang disukai oleh 50 orang tersebut. Ada onde-onde, klepon, dodol, serabi, kue lapis. Kemudian di sebelahnya ada jumlah orang yang menyukai kue tradisional tadi ya. Di sini ada nama-nama kuenya. Di sini ada banyaknya jumlah orang yang menyukai kue tradisional. Dilihat di sini ada onde-onde. Onde-onde ternyata 40 orang yang menyukai onde-onde. Kemudian klepon di sini ada. Nah, ini kan separuh ya, tidak penuh. Berarti antara 20 dan 30. Berarti berapa anak-anak? 25 orang. 25 orang yang menyukai klepon. Kemudian dodol. Dodol di sini pertengahan antara 1 dengan 10. Berarti berapa jumlahnya? 5 ya.
5 yang menyukai dodol. Kemudian kue serabi. Serabi di sini ada berapa? 35 orang yang menyukai kue serabi. Kemudian kue lapis ada sebanyak 55 orang yang menyukai 50 orang yang menyukai kue lapis. Nah, begitu ya. Kemudian Siswa kelas 3 sedang melaksanakan kegiatan pramuka di sekolah. Tema kegiatan pramuka kali ini yaitu Aku Suka Bertualang dan Berkarya. Mereka akan melakukan permainan mencari jejak. Sebelum kegiatan dimulai, kakak pembina pramuka membagi siswa kelas 3 menjadi beberapa regu. Nah, pembagian regunya sebagai berikut. Regu Mawar sebanyak 8 orang, Regu Dahlia sebanyak 6 orang, Regu Kenanga sebanyak 10 orang, dan yang terakhir Regu Melati sebanyak 4 orang. Mengapa pembagiannya tidak merata? Karena siswa kelas 3 akan digabung dengan siswa kelas 4. Sebelum kita membuat diagram gambar, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, coba kalian lihat di layar monitor atau di handphone kalian. Di sana sudah ada tabel yang berisi nomor, kemudian regu, dan banyak siswa. Berdasarkan informasi sebelumnya bahwa diketahui kelas 3 terbagi menjadi beberapa regu. Nah, yuk kita isi tabelnya. Yang pertama, Regu Mawar banyak siswa 8 orang. Yang kedua, Regu Dahlia banyak siswa 6 orang. Yang ketiga, Regu Kenanga banyak siswa 10 orang. Dan yang terakhir, Regu Melati banyak siswa 4 orang. Oke, setelah kita membuat tabel, nah selanjutnya barulah kita membuat diagram gambar. Yuk kita buat bersama. Nah, diagram gambarnya seperti ini. Jadi kita tentukan dulu, karena informasi sebelumnya tentang regu dan banyak siswa, maka regunya kita tuliskan di bawah. Sedangkan banyak siswanya kita tuliskan di samping sebelah kiri. Nah, tadi ada regu apa saja? Ada regu Mawar, Dahlia, kemudian ada regu Kenanga, dan yang terakhir adalah regu Melati. Ya, setelah itu kita buat banyak siswanya itu karena jumlahnya kelipatan 2, maka kita tuliskan di sini 2, kemudian 4, 6, 8, dan 10. Nah, tadi jumlah regu Mawar ada berapa ya? Ya, Regu Mawar banyak siswanya ada 8 orang, Regu Dahlia banyak siswanya ada 6 orang, Regu Kenanga banyak siswanya ada 10 orang, dan Regu Melati banyak siswanya ada 4 orang. Kita buat titik-titik seperti itu dulu ya. Oke, karena tadi kita sudah memberikan titik-titik di atas regu sejajar dengan banyak siswa, maka inilah diagram gambar batangnya. Mudah bukan? Mudah. Ya, jadi ketika sudah diberikan titik-titik seperti ini, kalian cukup memberikan garis ya, seperti gambar persegi panjang. Kemudian disesuaikan dengan jumlah banyak siswanya. Karena Regu Mawar banyak siswanya berjumlah 8 orang, maka dibuatlah garis seperti ini. Kemudian Regu Dahlia banyak siswanya adalah 6 orang, Regu Kenanga banyak siswanya 10 orang, dan Regu Melati banyak siswanya 4 orang. Dan yang terakhir, kalian berikan keterangan jumlah siswanya di atas diagram gambar batangnya. Sampai sini paham? Alhamdulillah. kemudian setelah mengamati diagram gambar ini, kalian kerjakan pada halaman 154.
Nah, nomor 1, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Dilihat tadi. Dilihat nama kuenya. Maaf ya. Nama kuenya serabi ya. Serabi ada berapa tadi? Nah, pertengahan antara 30 dan 40. Ada berapa orang ya? Kemudian nomor 2, berapa banyak anak yang menyukai klepon? Dilihat lagi. Kue klepon banyaknya berapa ya? Nah, begitu seterusnya sampai nomor yang terakhir, nomor 5. Sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Kemudian setelah ini silakan disimak video yang Ustazah kirimkan. Terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kebersihan. Kemudian selalu makan makanan yang bergizi, jangan keluar-keluar rumah dulu ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.